Seumpama biji sesawi yang Shalom saudaraku kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas tentang beranilah kita maju atau beranilah kita melangkah di tahun 2021 ini. Saudaraku, kita telah belajar banyak hal di hari-hari yang lalu bahwa kita berani melangkah karena Tuhan menghargai kita. Kemarin kita bicara seperti itu. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, ternyata di dalam kehidupan ini, banyak di antara kita ini tidak berani melangkah. Bukan karena kita ini tidak punya kekuatan atau kita ini orang kecil. Bahkan Tuhan menyebut kita adalah pahlawan yang gagah berani, tetapi tidak berani melangkah. Sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan kita ini tidak berani melangkah? Sekalipun kita ini disebut adalah anak-anak Allah, the Son of the Living God. Kenapa kita tidak berani maju? Ada satu bagian yang kita akan pelajari di dalam satu ayat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Kita akan melihat beberapa hal yang menyebabkan kita ini tidak berani melangkah dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ketika setelah Tuhan mengutus malaikatnya dan berkata kepada Gideon bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani, lalu apa yang dijawab oleh Gideon itu menentukan melangkah maju atau hanya diam di tempat. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Hal inilah yang menyebabkan kita ini tidak berani maju. Karena kita ini berpikir bahwa kejadian yang buruk itu bukti bahwa Tuhan tidak menyertai hidup kita. Gideon meragukan penyertaan Tuhan karena peristiwa yang dihadapi atas bangsanya ditindas atau dijajah oleh orang Median. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika melihat situasi yang tidak pas dengan kehidupan yang tidak nyaman, kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai hidup kita. Berapa banyak di antara saudara dan saya ini merasa bahwa Tuhan tidak menyertai hidup kita ketika masalah datang dalam hidup kita, ketika penyakit datang dalam hidup kita, ketika keuangan habis dalam hidup kita, kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai hidup kita. Tidak bedanya kita sama dengan Gideon pada waktu itu. Kita bisa datang ke gereja, kita memuliakan Tuhan, tapi kondisi kita tidak nyaman, kita merasa bahwa ibadah kita sia-sia dan Tuhan tidak menyertai. Inilah yang menyebabkan kita tidak berani melangkah di tahun yang Tuhan sediakan ini. Sehingga kita berpikir percuma kita melangkah karena Tuhan tidak menyertai dan kondisi tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya kita mengubah paradigma kita bahwa Tuhan itu menyertai kita sekalipun situasinya tidak sama atau mungkin tidak pas dengan ekspektasi harapan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap hidup kita mesti mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita. Gideon berpikir Tuhan meninggalkan akan kehidupannya sehingga terjadi malapetaka dalam kehidupannya. Kita merasa kita tidak akan berani melangkah ketika kita mempunyai paradigma bahwa Tuhan meninggalkan hidup kita sehingga penyakit datang. Tuhan meninggalkan hidup kita sehingga masalah datang dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa masalah yang datang karena Tuhan itu meninggalkan hidup kita. Saudara kasih Tuhan, masalah dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu sepanjang perjalanan hidupnya. Ada peperangan, ada kekurangan air, ada lautan yang harus dibelah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sedetik pun. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita mesti belajar mempercayai bahwa situasi yang ada dalam hidup ini itu tidak mempengaruhi penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kita.
Dan kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan berani melangkah di tahun 2021 ini dengan gagah berani. Karena kita yakin bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang harus kita pahami, yang harus kita rubah dalam paradigma kita, bahwa Tuhan itu menyertai sekalipun situasi tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kita dalam hidup ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Sehingga seorang hamba Tuhan Daud berkata, aku tidak takut bahaya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, karena Tuhan besertaku. Kekelaman memang dilalui oleh Daud, tapi penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Nah itu saudaraku kasih Tuhan, biarlah hidup ini kita berani melangkah karena kita yakin Tuhan menyertai. Tapi kalau kita tidak yakin Tuhan menyertai hidup kita, maka kita ini adalah orang yang tidak akan berani melangkah di tahun 2021. Saya berharap bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan menyertai kita apapun yang sedang kita alami hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur, biarlah hidup kami mengubah paradigma kami. Kami yakin bahwa Tuhan menyertai hidup kami sehingga kami berani melangkah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya.